ada seorang teman saya yang dia terjerumus dalam dosa besar zina. Dia sangat sedih menyesal ingin bertaubat. Tapi dia bingung karena dihadapkan dalam persoalan yang sangat dilematis. Pasalnya, di saat dia melakukan dosa besar tersebut, ternyata tanpa dia ketahui, lelaki yang menzinahinya itu merekam menjadi video. Dan lelaki itu menjadikan video tersebut sebagai bahan untuk mengancam teman saya itu. Jika teman saya tidak mau ketika diajak melakukan zina kembali, lelaki itu mengancam akan menyebarkan video tersebut. Dengan demikian teman saya selalu kalah. Tidak ada pilihan lain kecuali menuruti keinginan laki-laki tersebut. Bagaimana Buya cara dia melepas diri dari dosa besar tersebut karena kondisinya demikian? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat panjang umur dan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita simak bersama kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Wahai hamba yang berdosa, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Bertobatlah dengan sungguh. Dan sungguh Allah Maha Pengampun. Kepeleset dalam zina. Sedih, menyedihkan. Tentu sebabnya juga mungkin karena kecerobohan dalam bergaul dan seterusnya. Yang jelas, dia adalah kepeleset dalam zina. Dan kasus semacam ini banyak. Rupanya teman atau pasangan berzinanya itu memvideokan. Dan dia sudah mengerti dia tidak baik. Dengan video ini untuk mengintimidasi, bahkan kadang uang. Sehingga dipelorotin, kalau tidak membayar ini akan aku sebar. Sampai seorang perempuan menangis habis-habisan gara-gara mau diekspos di keluarganya kalau tidak memberikan uang. Subhanallah, kalau sudah di lingkungan jahat-jahat, maka jaga kehormatan wahai wanita. Jaga dirimu wahai wanita. Jangan mau direndahkan. Direndahkan oleh hawa nafsu sendiri, oleh syahwat. Ada orang semacam itu. Jadi bukan saja urusan diajak zina lagi, kadang urusan keuangan juga. Dan ini ada. Beberapa orang yang kami dengar mengadu adalah kasusnya semacam itu. Bagaimana kita lari dari itu, dia mengatakan. Satu jalan adalah tobat. Tobat itu apa sih? Tobat itu adalah agar dihapus oleh Allah. Tapi saya diancam nanti diekspos. Saya pun sekarang menikah takut. Takut nanti di saat saya menikah akan ditunjukkan kepada suami saya. Kita harus cerdas. Yang pernah kepleset dalam zina semacam ini, cerdaslah engkau. Jika engkau melayani lagi yang kedua kalinya, sesungguhnya engkau telah membekali dia bakal bahan untuk mengintimidasi, untuk memeras Anda lebih dahsyat lagi. Maka jangan bodoh. Mungkin yang kedua kalinya akan di video lagi dan seterusnya, ancaman selanjutnya. Dan pastikan orang semacam itu adalah tidak baik. Bahkan suatu ketika ada orang katanya mau menikahi, nanti saja. Tapi ngajak zina dulu. Bahkan mengancam kalau akan saya sebar. Loh, kalau dia mau menyebarkan aibmu, berarti tidak pantas jadi suami yang baik. Apalagi jadi teman yang baik. Maka kami sampaikan kepada yang kepleset semacam itu, tidak usah takut. Kalau Allah menghapus, kalau kita tobat serius dengan Allah, seyakin-yakinnya Allah yang menghapus. Bisa saja HP-nya hilang, atau orangnya meninggal, atau hilang. Dan seterusnya. Allah Maha Kasih kok. Makanya kalau tobat serius. Nanti bagaimana masa depanku dengan suamiku? Jangan khawatir. Kalau sudah Allah menghapus, dihapus. Jangankan kok di dunia, di akhirat akan dihapus dosa itu. Kalau kita tobat. Makanya kami jadikan berani untuk melakukan ini. Yang pernah kepleset, jangan sampai Anda dibodoh-bodohi dengan manusia-manusia jahat semacam itu. Yang pernah kepleset, jangan sampai. Akhirnya naudidin, uangnya habis, diajak zina lagi, dan seterusnya. Mengerikan. Makanya tobat yang serius, kembali pada Allah, jangan takut.
Kalau orang itu kalau serius dalam tobat, Allah yang akan memberesinya. Kecuali tobat yang nggak serius, masih menyimpan kenangan busuknya dan seterusnya. Bagaimana tobat? Menyimpan nomor teleponnya orang menzinainya dan seterusnya, kenang-kenangannya dan sebagainya, menikmatinya. Naudzubillah. Kalau tobat jangan khawatir, makanya jangan mau lagi. Sebab kalau mau ini banyak kebodohan yang ditampakkan. Di antaranya dosa lagi. Yang kedua, membekali dia untuk punya bahan untuk mengintimidasi lagi, untuk ini kita akan semakin dirusak oleh dia. Maka jangan mau dan jangan mau apapun bentuknya. Hindari komunikasi dan seterusnya. Ini kemudian tidak usah khawatir. Dia pun juga manusia kok, punya masa depan kok. Kalau dia mengekspos, dia sendiri juga rugi kok. Orang yang bersamanya juga nggak mau nanti. Jijik dengan dia. Tidak usah khawatir. Cuman dia namanya orang jahat memanfaatkan. Dipikir yang takut hanya engkau yang kepleset saja. Bukan, dia juga takut sebetulnya kalau dia ekspos. Makanya berani, nggak usah khawatir. Tutup, tobat, minta ampun kepada Allah, selesai. Kalau menjanjikan dia akan menikahi, jangan mau. Ngancamnya aja buruk jelek, mau nikah dengan dia, kok bodoh banget. Sampai di dalam hatimu adalah rasa yang tidak senang dengan perbuatan itu. Itu diampuni oleh Allah. Sehingga kenangan-kenangan dengan laki-laki itu akan dibuang semuanya. Bahkan melihat pun sudah langsung cici. Apa? Tidak mau. Nah, itu baru benar. Ada tobat bodoh, tobat bohong. Masih mengenang, nyimpen nomor telepon, nyimpen hadiahnya dengan orang menzinainya. Baik, sudah diancam begitu, cuman memang kadang yang jadi korban perempuan yang diancam begitu. Itu bisa saja uangnya diambil. Bisa saja terus dinikmati jasadnya oleh orang-orang semacam itu. Ini ada. Seperti ini, bukan banyak ini kejadian semacam itu, banyak. Kami katakan banyak karena dalam beberapa waktu saja yang bertanya tentang hal semacam ini sudah ada berkali-kali. Menunjukkan kejadian banyak. Karena ada orang memperkosa dengan pisau, ya kan? Memperkosa dengan senjata. Oh, sekarang dahsyat dengan itu. Makanya engkau wahai wanita jaga kehormatanmu. Jangan kau buka auratmu, jangan kau ini. Ini kan kesalahannya sendiri kadang-kadang. Memberikan fotonya yang nggak pakai baju, akhirnya dijadikan bahan untuk itu semuanya. Kesalahan wanita itu sendiri yang tidak menghormati dirinya, tidak muliakan dirinya, anak yang terhinakan. Tapi siapapun dia, kalau memang pernah kepleset, anggap saja itu kesalahan perempuan itu sendiri. Kemudian sekarang kepleset dalam zina, kemudian ingin tobatlah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Serius tobatnya. Jangan mau lagi diajak lagi. Ancaman kayak apapun. Nggak usah takut. Ancaman diekspos, disebar, tidak usah takut. Karena kalau meladeni lagi, berarti telah memberikan dia bekal lebih banyak lagi untuk mengancam. Karena kan baru lagi, ancaman baru lagi, dan seterusnya. Dan semakin susah nanti kita menjauh dari. Dan Allah tidak ampuni nanti kalau kan tidak tobat serius. Allah Maha Kasih seperti ini. Jadi berani untuk tobat. Berani untuk kembali kepada Allah. Kalau tidak nanti lebih banyak permasalahannya. Mulai dari hartanya dikeruk segala macam, wah bisa macam-macam. Naudzubillah. Allah Maha Kasih. Sedih kita melihat kejadian-kejadian semacam itu. Perempuan-perempuan yang kadang tampak baik, polos, dibodoh-bodohi oleh orang. Laki-laki yang jahat semacam itu. Laki-laki yang berani jahat pada satu perempuan bisa saja jahat pada 100 perempuan. Karena bagi dia adalah hanya syahwat. Itu kan hanya selingan saja perempuan itu. Itu hanya selingan. Dia sudah biasa melakukan dengan yang lainnya. Naudzubillah. Sekali lagi berani berzina sekali. Sangat mungkin untuk melakukan 2, 3, 4. Maka yang tobat, serius tobat. Allah Maha Pengasih. Kalau Allah menutup begitu mudahnya. Tidak usah khawatir nanti waktu aku menikah nanti bagaimana. Allah tutup. Engkau sudah tobat, Allah akan tutup, selesai. Akan terhormat di rumah. Kecuali lihat, akan dibuka lagi oleh Allah kalau memang kita sendiri membuka atau tidak tobat serius. Janji Allah sudahlah. Namanya pengampunan ghufran itu adalah tutup. Pengampunan itu kan mesti menutup dosa. Ditutup di dunia, ditutup, dilupakan oleh Allah. Manusia-manusia yang pernah tahu dijadikan lupa, selesai. Tapi kalau kita tidak tobat, ada aja sebabnya diungkap. Kalau tidak serius, ada aja sebabnya. Makanya seriuslah tobat kepada Allah, Allah yang akan menutup. Yakin. Dan kalau kita tidak seperti itu, justru kita telah membuka celah untuk hancur.
Semoga Allah mengampuni yang tertimpa musibah semacam itu dan diberi kekuatan untuk tobat sehingga benar-benar diampuni oleh Allah dan ditutup aibnya di dunia hingga kelak di akhirat. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang disampaikan. Semoga barokah dan manfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.